Apakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah. Hai Kak Sri, apa kabar? Wah, sehat nih. Gimana? Udah lama ya nggak jumpa. Ya, udah lama ya tidak berjumpa setelah liburan. Kayaknya hampir 3 Benar. minggu ya. Ada Kak 3 Sri, minggu. sebenarnya ada yang ingin saya minta bantu nih sama Kakak. Boleh tidak, Kak? Oh, boleh banget. Oh, pas kali. Saya juga ada sesuatu nih yang pengen ngomongin ya. Karena mengingat ya udah buntu di pikirannya, udah mumet gitu di pikiran. Pas kali kita saling cerita aja. Iya. Wah, kira-kira nih Oh, apa? ya udah. Hani Berarti dulu saya deh. aja yang saya dulu, Kak ya. Boleh. Hani dulu. Apa nih kira-kira mau cerita? Kak, ini masalah tentang anak gadis saya di rumah, Kak. Oh, Saya anak. Iya. berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan cara, karena anak gadis saya itu sepertinya agak bermasalah dengan rasa percaya dirinya gitu loh, Kak. Jadi saya udah berusaha menemukan jalan, tapi rasanya jalan itu udah buntu, saya udah bingung nih gimana menyelesaikan permasalahan dengan anak gadis saya ini, Kak. Wah, oke. Oh, berarti ini kita mau cerita tentang anak gadis Hanin ya, lagi apa masa-masa puber mungkin ya, masih ada rasa malu-malu. Nah, oke, insya Allah lah, mudah-mudahan ada solusi ya dari obrolan kita ini. Apa nih yang pengen Hani tahu? Cari tahu tentang Oh, jadi gini loh, Kak. Anak gadis Hani itu kalau kita tanya itu misalnya seputar di sekolahnya lah, kalau ada seperti pelajaran, kadang-kadang kan kita juga kalau lagi santai-santai pengen juga cerita-cerita. Jadi kalau ditanyakan atau mungkin hanya sekedar contohnya nih Kak, contohnya ketika itu dia melihat sesuatu dan mengatakan dengan estetik. Nah, pada saat itu kan apa? Kinestetik. Oh, estetik. estetik. Dia mengatakan, Estetik. iya, Mah, ini estetik ya, tapi saya sudah lupa itu barangnya apa. Oh Oh, iya, terus saya rasanya ingin menggali pengetahuan dia. Jadi Kak, estetik itu apa? Tiba-tiba dia merasa seperti cemberut dan langsung mengatakan, itulah Mak, malas kita bilang-bilang sama Mak, kalau udah kita bilang apa-apa pasti ditanyain ini apa, itu apa. Nah, langsung jadi mood-nya itu berubah, mood-nya jadi berubah. Jadi, ada juga di hal-hal yang lain, jadi saya merasa ini adalah masalah pada kepercayaan dirinya, atau apakah memang, apa yang harus saya lakukan, saya itu harus gimana untuk membuat dia lebih percaya diri, karena ini kan dia hampir ke SMP, nanti kan dia sudah ke estetik ya, benar. Kata estetik itu ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi benar. takutnya nanti dia malah jadi introvert gitu. Saya takut dia jadi introvert, kehilangan energi atau kehilangan dia tidak punya energi kalau berbicara dengan orang ramai. Saya takutnya begitu. Jadi gimana ya, Kak ya? Oh ya, ini waktu Hani nanya ke anaknya ini, ekspresi waktu nanya gimana? Apa mungkin ketika ekspresi estetik gitu? Apa nampaknya kaget, jadi dia tidak percaya diri? Gimana? Memang kadang-kadang saya spontan gitu, Bu, Kak. Karena kan iya, saya spontan. Saya gini, pas dia bilang langsung saya tanya, pas dia lagi ngomong mungkin ya dia lagi apa, jadi estetik itu apa? Saya kayak gitu. Memang kelihatan seperti gurunya di sekolah mungkin ya. Jadi estetik itu apa? Umur anaknya berapa sekarang?
Kalau sekarang umurnya 11 tahun. 11 tahun. Iya, tapi dia masih bersikap seperti itu. Susah kalau kita ingin menanyakan, kalau kita menggali-menggali pengetahuan dia. Kalau dia dia belajar sendiri. Kalau dia menanyakan kepada kita, dia jawab. Tapi kalau kita yang menanya-nanyakan, menggali-gali pengetahuan dia itu, dia suka moodnya apa ya? Dia moodnya jadi nggak bagus. Bahkan kadang-kadang kelihatan marah kepada saya gitu. Ini kalau keseharian hubungan dengan anak gadisnya ini gimana? Dekat? Apa dia sering-sering curhat? Sebenarnya dekat sih. Sebenarnya dekat. Oh, dekat. Ini kemudian dekatnya ketika dia bertanya sama Hani ini, apakah dia ada men-skat ataupun Hani waktu nanya ke anak ini dia seperti tidak percaya diri, tidak mau menjawab apa yang pengen Hani tanya, ini, apa dia membatasi diri? Gini, ketika saya bertanya itu, rautnya langsung berubah seperti dia memang apa ya, pokoknya dia tidak punya hal yang bisa dijelaskan, rasanya seperti itu. Memang ketika saya bertanya itu, beberapa kali saya melihat, jadi seolah-olah itu seperti membuat, kalau saya katakan seperti terkadang makanya saya apakah yang harus saya lakukan, karena ketika saya bertanya itu seperti mematikan semangat dia gitu. Semangat, karena mungkin waktu spontan itu ya, merespon ketika dia mengatakan spontan, jadi ya mungkin apa ini membuat dia nggak nyaman, apa ini mama marah atau mama nggak senang, apa yang saya bilang gitu ya. Kira-kira ketika dia mengatakan estetik itu dalam kondisi dia sedang melakukan apa atau setelah melakukan apa, misalnya dia suka ada hobi misalnya gitu, hobi. Kalau pada saat itu itu sebenarnya sangat luang sih kalau pada saat yang pertanyaan. Kalau yang contoh yang saya itu sebenarnya pada saat waktu luang, saya sedang seperti membuat snack-snack di siang hari, di hampir sore gitu. Jadi pas mau makan-makan, jadi entah saya lupa apakah bentuk kuenya yang bagus sehingga dia mengatakan estetik. Oh, benar. Sepertinya dia melihat kue yang bagus, dia mengatakan estetik. Tapi kalau Ibu Sri tanya, saya ingat juga ya, hobi dia itu Bu, dia punya hobi menggambar, mewarnai. Iya, dia punya hobi menggambar, dia punya hobi mewarnai. Kemudian dia juga hobinya apa ya, seperti membuat kerajinan begitu. Wah, ini nampaknya ada hubungannya. Apa mungkin begini ya, kalau saya ingin menggali pengetahuannya mungkin harus maksudnya kalau saya sendiri bingung tentang pengetahuan dia, saya yang harus membawa dia adalah saat dia melakukan hobi-hobinya, kemudian boleh. Benar itu, benar. Dia apa? Ya, dia merasa lebih santai, tidak merasa ditanyakan atau sedang diinterogasi begitu ya. Betul. Menanyakan kesukaan dia. Oh, dia jadi hobi. sadar Bu. Iya Bu, Ibu Kak Sri. Jadi saya sekarang jadi lebih sadar, kayaknya dia itu merasa diinterogasi, makanya dia moodnya jadi nggak bagus gitu. Dia jadi marah kayaknya begitu. Oke. Nah, ketika menanyakan nanti kira-kira gimana nih menanyakan hobi ya kan, hobi pasti dia punya alasan, dia menggambar, hobi dia menggambar. Nanti dia lebih cenderung menggambar tentang apa mungkin pemandangan atau yang lainnya. Sebenarnya kalau dia menggambar, dia suka gambar apa aja, misalnya terkadang hobi menggambar dia itu unik juga Kak, dia menggambar orang itu dari belakang, bukan dari depan. Menggambar orang dari belakang atau dari samping. Perempuan itu ada ya gambar-gambar dia yang bagus, perempuan pakai topi, pakai jilbab, pakai topi dari samping, perempuan dengan gaya rambut yang disisir, pokoknya gambar dia itu memang unik-unik. Menggambar orang itu bukan dari depan tapi dari belakang.
Oh, berarti dari belakang itu eh, mungkin tubuh dari gambar itu dari seorang wanita yang cantik, rambutnya yang mungkin indah, kata estetik itu mungkin muncul. Dia suka nonton drakor atau drama atau gimana? Ini anak-anak muda sekarang kan nonton-nonton yang Kalau dia romantik-romantik. dia tidak ya, Oh ya, kayaknya dia jarang nonton, dia jarang nonton film, tapi kalau saya oh, lihat kegemaran dia itu, kalau dia hmm, menggunakan handphone, hobinya oke, itu kan oke. ada game, apa itu namanya, game yang memasak-memasak itu, nanti ada yang mau dipanggang, Hmm, saya lupa juga nama wah, gamenya oke, apa. oke, oke. Kemudian kalau serial-serial yang di YouTube itu dia suka lihat Mak Betty. Keren, keren. Oh iya, unik. Oh, melambai-melambai estetik lah Mbak Betty gitu ya. Keren. Iya, iya. Ah, Oh oke, iya, jadi ini saya harus apa ya? Eh, berarti seperti yang Kak Sri katakan, kalau saya ingin menggali pengetahuannya itu, saya harus membuat keakraban seperti teman, akrab. Oh iya, benar. kemudian juga sambil dia mengerjakan hobinya. Ya, ini Nanti saya kemudian akan ekspresi, ya ekspresi ekspresi ketika bertanya, apalagi tentang hobi, biarkan dia mencurahkan, curahkan apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin cerita. Wah, mungkin nanti di satu sisi yang dari dia, insya Allah mungkin Hani bisa menemukan yang apa yang menjadi ingin Hani ketahui, ya kan? Mungkin dengan cara-cara nanti pendekatan Hani. Nah, ini kira-kira kapan ini Hani ingin memulai melakukan pendekatan, nanti kira-kira apa yang ingin Hani lakukan dan seberapa yakin yang ingin Hani eee, lakukan itu. kalau sekarang Ya. Kalau Hmm. sekarang saya udah merasa sangat yakin, tadi kan saya bingung apa Hmm. harus yang saya lakukan, sekarang saya jadi apalagi ini kan udah masuk sekolah. Itu Hmm. dia kalau udah masuk sekolah, udah mulai mengambil buku-buku gambar lama, Hmm. gambar Hmm. yang kemarin itu akan Ya. mulai diambil untuk dicoret-coret, digambar-gambar di rumah, kemudian juga apa yang ada, apakah ada benang-benang yang nggak dipakai, apakah ada Baik, kertas-kertas yang baik, bisa digunting, baik. dia itu udah akan mulai buat-buat karya seninya. Hmm. Jadi ini secepatnya, meskipun bukan langsung hari ini, Hmm. Hmm. tapi Ya. apakah besok atau malam Betul. besok akan langsung saya Hmm. terapkan. Saya akan mulai Hmm. mulai apa ya, pembelajaran pendidikan yang saya gali, pengetahuannya supaya dia itu bisa speak up, bisa bicara dengan Iya. fleksibel dengan saya supaya dia lebih apa, lebih leluasa, lebih terbuka. Jadi saya akan buat seperti yang eh, ini udah jadi ide baru, tentunya dengan bantuan Kak Sri. Jadi saya jadi bisa ingat kemarin udah dipikir-pikir kok buntu sekarang sudah. Iya. Jadi nanti ini rencana rencana Hani nanti pendekatan ini rencananya. Pernah nggak melakukan hal seperti ini ke mungkin di anak murid gimana? Pernah? Kalau siswa eh, kalau siswa sih sampai sekarang alhamdulillah eh, segala apa masih bisa diatasi ya Kak ya. Nanti Iya, mungkin iya. kalau ini kan saya sudah baru nih Kak. Kalau kemarin-kemarin saya Mm. kan di SD, ini udah mulai ke Oh SD, SMP. oh Jadi iya 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 SD SMP. Oh ya benar. beberapa kali di SMP, karena ini baru tahun ajaran baru dan baru mulai mengajar di SMP. Kalau memang Oh, ada yang benar ya. Hmm. saya terkendala nanti bisa saya diskusikan lagi dengan Kak Sri. Boleh. Kemudian nanti adakah yang ada seseorang yang bisa membantu? Ini kan anak ini pasti walaupun kita orang tua pasti ada seseorang yang ingin Hani minta bantu untuk supaya rencana anak ini supaya dia janganlah menjauh gitu ya. Kita ini ingin sebagai orang tua ingin anak ini jadi sahabat, jadi dia tidak perlu mencari orang lain. Gitu. Iya, siapa ya? Kalau di sekitaran rumah memang kalau di lingkungan kami ini tidak ada yang sebaya dia, semua orang dewasa atau anak-anak yang sangat kecil. Jadi tidak ada yang sebaya dia memang kalau di sini. Jadi ya paling tidak kalau dia bermain itu dengan teman sekolah, kemudian teman di tempat dia pergi mengaji,
Kalau ya di rumah interaksinya dengan saya, dengan bapaknya atau dengan adiknya gitu. Oh ya, luar Ah, biasa sekali. Semoga oh ya, ini saya sudah maksudnya ini akan segera saya terapkan. Mudah-mudahan menjadi jalan keluar yang terbaik. Eh, Terima kasih Kak atas waktunya dan juga sudah mau mendengarkan keluh ya kesah saya ini mudah-mudahan, dengan baik. mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini benar-benar uh, suatu solusi sehingga nanti hubungan Hani dengan anak gadisnya semakin terbuka, ya, semakin apalagi ini sudah menginjak remaja, kita bisa ke pergaulannya, apa yang dia lihat, apa yang dia sukai, apa yang dia hobi, kita ini bisa menjadi teman. Nah, seperti itu. Wah, ini giliran nih lah yang kita cerita. Saya juga lagi mumet juga ini, lagi ada masalah. Mengingat kita ini kan tahun ajaran baru ini, baru-baru refreshing, otak baru refreshing. Iya. Oh iya ya, tadi Kak Sri bilang juga Ada rencana. ada yang ingin di-share juga nih. Iya. Iya, Kira-kira apa tuh sama-sama Kak? ini kebetulan tadi pas Andi hubungi mau kita ketemu ya kan kita jumpa. Wah, pas kali ini. Ini loh, kan kita masuk ajaran baru, sesuatu serba baru. Apalagi saya baru terima jadwal nih, jadwal mengajar, serba baru, wajah baru. Iya. Apa ya, saya pinginnya sesuatu yang baru, sesuatu strategi ide baru, menyambut kelas pembelajaran saya itu mana ya, ingin melakukan apa kayaknya bosan aja gitu. Pinginnya apa lah ya, dapat pencerahan lah dari Hani selaku rekan. Iya. Oh, jadi ibu itu sekarang dapat kelas siswa yang sama atau kelas yang bagaimana yang ibu yang Kak Sri Ada. dapatkan sekarang? Ini kebetulan ya tahun kedua ngajar di jenjang tinggi, kan SMP kelas 9. Bukan pertama kali, ini yang kedua, tahun yang kedua yang biasanya ada campuran kelas 7, seringnya kelas 7. Kali ini full kelas 9. Jadi apa yang mesti saya lakukan, karena ini mengingat kelas 9 ini kan mereka sudah mengenal lingkungan sekolah, sudah kenal sama gurunya, sering ada interaksi walaupun tidak di kelas ya kan. Jadi ini sesuatu yang baru gitu, metode apa, cara apa yang sehingga saya pun tidak bosan, siswa pun tidak bosan gitu. Kira-kira selama ini strategi yang udah Kakak terapkan itu seperti apa aja Kak? Strategi yang udah diterapkan terhadap misalnya Kakak ini dapat siswa yang kan ini pasti bukan untuk pertama kali dong Kakak dapat siswa yang sebelumnya Kakak agak ngajar siswa itu. Kira-kira selama ini kalau Kakak di tahun ajaran baru dapat siswa yang berbeda, bisa Kakak ceritakan nggak apa strategi yang pernah Kakak terapkan? Ini karena saya kan guru bahasa Inggris, yang paling mengandalkan speaking. Nah, waktu di kelas 7, saya ajar kelas 7, kan ingin melihat skill mereka, basic skillnya tentang berhitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu angka-angka kecil lah, dari sekurang-kurangnya sampai angka 20. Itu pasti ada yang salah. Ketika saya tunjuk siswa, kamu berhitung dari ini 1, 2, 3 sampai, mungkin ada yang salah pengucapan. Kalau memang ada temannya yang negur ini salah, bukan begitu. Misalnya mau bilang 5, 5, 1, 2, 3, 5, 5, sudah stop di situ karena ada salah. Ya seru sih, seru. Semangat karena begitu salah ulang sampai selesai. Itu yang cara yang pernah saya lakukan. Kemudian yang lain juga pernah saya lakukan, memperkenalkan nama sambil mengeja huruf-hurufnya, nama-namanya penuh huruf A, B, C, D. Misalnya Sri S, R dia bilangnya R. Misalnya bahasa Inggris R, itu kalau salah ketika pengucapan jadi malu gitu. Ya seru sih yang pernah saya lakukan.
Jadi gini loh Kak, pada saat Kakak melakukan strategi ini ya, ini kan salah satu cara pembelajaran Kakak, karena ini Ya. dalam bahasa Inggris, yang Iya, pastinya ya. karena ini pada Hmm. tingkat dasar, memang Kakak ingin mengenalkan mereka terhadap apakah huruf, angka, atau kata gitu. Iya, Jadi iya, iya. seberapa dari 100% nih, dari 100% Mm-mm. siswa Kakak, jika Kakak harus mengkalkulasinya dan persen, kira-kira seberapa berhasil sistem ini dan seberapa bersemangat siswa Kakak ketika Kakak melakukan strategi seperti ini, Kak? Waktu saya melakukan itu, siswanya berlomba-lomba ingin ketika saya minta ini, ibu ingin mendengar kalian mengucapkan angka-angka dalam bahasa Inggris. Ya apa ya? Karena kan akannya acak. Ketika nanti dia mau giliran angka berapa, dia tidak siap untuk itu. Karena saya nyuruhnya acak. Kalau misal 1, 2, 3 itu berurut. Jadi mesti sama Mbak, oh ini 7 langsung cari tahu. Tapi ini secara acak. Jadi mereka berusaha nanya ke kawannya, ataupun kadang kalau memang ingin menat, bu, yang saya nanti angka berapa bu ya, seperti itu. Jadi antusias mereka ingin tahu apa yang ingin saya minta ke siswanya itu. Senang sih, senang yang mereka lakukan itu waktu jenjang kelas 7. Ya. Jadi strategi ini ketika Kakak terapkan pada siswa kelas 7 atau siswa yang lain, keberhasilannya itu dapat Kakak bilang tadi berarti ya bisa dikatakan berhasil lah, cukup berhasil ya Kak. Senang. Jadi kira-kira situasi ideal apa yang Kakak inginkan nih pada siswa Kakak yang kelas 3 sekarang? Iya. Idealnya seberapa ideal kalau dibandingkan dengan strategi yang sudah Kakak terapkan? Kalau untuk yang sekarang, Kakak yang idealnya siswa saya kalau saya anggap berhasil itu seperti apa sih? Untuk saya inginnya kan mereka aktif. Ketika saya melakukan memberi skill mereka tentang angka-angka dalam bahasa Inggris, mereka respon aktif. Mungkin yang saya lakukan pertama sebelum memulai itu, saya mengetahui dulu basic pengetahuan mereka. Apa yang sudah mereka pelajari dari jenjang 7, 2, seperti mungkin saya bisa melakukan diagnostik awal, gitu ya, pengetahuan dasar mereka atau pengetahuan dasar apa yang telah mereka ketahui dalam bahasa Inggris, apa aja ilmu-ilmu dalam bahasa Inggris yang telah mereka dapatkan. Ketika setelah saya tahu mungkin mereka pernah belajar tentang menyebutkan angka, pernah menyebutkan nama-nama hari. Ketika saya melihat itu, mungkin di situ terbantu. Oh, mereka punya kemampuan ini, mereka pernah belajar ini. Mungkin disitulah saya menerapkan, entah mungkin melakukan ice breaking atau melakukan angka awal pengujian basic skill mereka dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika mereka ini pernah belajar tentang nama-nama hari, ketika saya tanya, mereka responnya cepat. Inilah yang ingin saya harapkan ketika cara merespon mereka bagus. Jadi ketika tidak apalagi pelajaran bahasa Inggris ini ya sering dapat responnya kan, coba what is your name misalnya, what is your name, malu untuk menjawab. Saya ingin mereka percaya diri seperti itu. Iya Kak, ini kan dalam konteksnya anak-anak ya Kak. Jadi kalau kita membawa rasa sosial kita itu kepada anak-anak, menurut Kakak gimana? Kira-kira apa yang perlu kita kembangkan terhadap anak-anak sehingga rasa tidak percaya dirinya itu atau rasa malas ngomongnya itu biasanya kalau menurut Kakak apa yang bisa kita lakukan supaya anak itu ngomong aja? Kira-kira apa yang bisa Kakak lakukan? Wah, ini namanya kita belajar bahasa asing ya. Belajar bahasa asing tak sepasi orang native speaker gitu ya. Ya asli. Biarkan. Misalnya mengucapkan time gitu. Karena misalnya dan timer, tapi tujuannya ini waktu. Ini Bu belajar waktu, belajar timer. Oh iya timer boleh. Kita akhirnya ada kawan yang dengar, bukan timer itu time gitu. Jadi
berusaha walaupun pengucapannya masih pronunciation-nya masih kacau, yang penting percaya diri. Saya katakan bahwa ini kita belajar bahasa asing, bukan bahasa sendiri. Kita harus percaya diri. Kalau yang kita terlatih, oh ini salah pengucapan, kita belajar. Yang penting confidence. Mereka percaya diri ketika mengucapkan kata bahasa Inggris, itu sudah saya apresiasi banget. Gini loh Kak, kalau seperti ini, misalnya pernah tidak Kakak melibatkan rekan sejawat Kakak yang guru bahasa Inggris juga untuk menjadi model? Jadi bagaimana kalau pernah tidak Kakak membuat anak-anak ini bermain peran? Tentunya dengan ada modelnya dulu, ada modelnya dulu mereka bermain peran. Benar. Pernah tidak? Ada senior saya, beliau pernah lakukan seperti drama dalam berbahasa Inggris. Mereka pernah, karena memang kemudian waktu itu beliau dapat pelatihan untuk mengucapkan bahasa Inggris available itu kan, untuk pengucapan atau pengejaan huruf-hurufnya itu dalam hitungan menit, pengucapannya, kecepatannya dalam membaca, beliau pernah melatih. Mungkin saya bisa menghubungi beliau ya, bisa sharing, menanyakan strategi atau rencana yang ingin saya terapkan. Saya bisa ajak, memang beliau saya di sekolah. Ibu Ruslaina, Ibu Ruslaina. Nah, ide bagus tuh, Kak. Iya. Saya setuju. Saya setuju ide yang Kakak katakan ini. Nah, lalu menurut Kakak, apakah ini sudah baik, Kak? Yang menurut Kakak strategi ini akan baik ini? Untuk menguji kepercayaan murid, insya Allah saya yakin, insya Allah seperti yang dicapai di kurmer kali ini, siswa harus aktif, ada kemauan mereka aktif, mereka percaya diri, kreatif. Insya Allah rencana yang ingin saya kembangkan ini dari masukan dari Hani, juga nanti ada masukan dari rekan senior saya di sekolah. Insya Allah saya bisa menerapkan mereka yang melihat bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang bikin pusing, sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka menyenangkan. Dan melihat Miss Wahyuni, Miss Ayu ini, mereka juga enjoy, happy gitu. Ini seperti itu, insya Allah. Nah, jadi kapan nih Kakak akan menerapkan ini? Kapan nih Kakak akan meminta rekan Kakak ini? Kapan nih Kakak akan mulai melakukan strategi ini? Supaya anak-anak Kakak langsung bisa mulai terbiasa merespon dan bersemangat, tetap percaya diri. Kapan nih, Kak? Benar. Ya. Ini segera. Pertama, ini saya coba cari-cari dulu dan di aneks awal apa yang ingin saya ajukan. Nanti saya hubungi beliau. Beliau pernah share asesmen awal apa yang cocok untuk menguji, untuk menanyakan basic skill dari siswa saya ini. Segera karena memang ini sudah aktif ya belajarnya ya, sudah aktif. Iya, karena memang sudah. Saya jenjang diberikan jenjang kelas 3, tidak ada pengenalan lingkungan lagi untuk jenjang kelas 7, jadi langsung masuk kelas. Harus secepatnya. Sama sebenarnya. Jadi sama Kak Sri, saya juga dapat tanggung jawab, dipercayakan jadi wali kelas 3 bahkan. Kemudian semua kelas yang saya ampu juga kelas 3. Jadi mari sama-sama Kak kita lakukan strategi ini. Ini juga kita bisa lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah untuk kemajuan pendidikan anak didik kita, Kak. Ya. Seru sekali ya percakapan kita ini, banyak sekali ilmu dari Hani. Saya tidak terpikirkan tadi gimana, ini masuk kelas paling, wah isune kelanin mama.
gimana tinggal, where do you live gitu ya, bosan aja gitu. Tapi hari ini tercerahkan. Apa saya takutnya tadi tidak percaya diri, apa yang saya lakukan ini garing, jenuh, saya takutnya nanti malah bikin mereka ilfeel gitu ya. Jadi dengan pencerahan ini nanti saya share dengan rekan senior yang sesama mapel. Semoga menjadi guru yang lebih kreatif, kreatif yang melalui percakapan ngobrolan kita ini. Iya, sama Kak. Jadi dengan sharing-sharing ini, dengan Kakak mengatakan masalah Kakak, kemudian saya juga mencoba berpikir, kemudian ternyata solusinya jadi saat kita berbicara ini jadi ada solusinya dari Kakak juga gitu. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi loh, ya. Nanti saya mau Oh nanya ini iya, gimana anak gadisnya. Anak gadis. iya, Ya. Nanti saya iya cerita Kak. nih, saya cerita gimana keberhasilan, ya, keberhasilan strategi yang ingin saya terapkan. Semoga mereka cinta bahasa Inggris dan Ani nanti lebih dekat lagi sih ini ya, pengen kenal ya sama anak gadisnya ini. Oh, iya Kak. Sama Mungkin kita juga bisa nanti, kita oh bisa iya, duduk nanti di mix room makan ice cream. iya. Oke. Terima kasih Kak, Sama ya. atas atas waktunya. Kita sudah Uh, berbicara panjang lebar. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Insya Allah, Insya Allah. Oke, yuk. Oke, terima kasih. Yuk, Oke, bye. dari